Halo semua, ketemu lagi di video ini. Sudah berapa ini? Hampir 2 minggu kayaknya ya. Saya belum upload video lagi. Baik, ini masih video lanjutan. Ya akhirnya saya bisa membuat video lagi karena kemarin masih lagi dapat kesibukan maksudnya. Baik, video ini masih merupakan lanjutan dan terakhir kemarin video sebelumnya kita membuat contoh bab 3 KTI ya, maka di sini lanjut ke bab 4 ya. Jadi masih sama video mengenai bagaimana kalau kita ingin mempersiapkan sebuah karya tulis ilmiah. Dan disclaim dulu, sekali lagi fokus video ini itu dari sudut pandang atau dari sisi cara pengetikan atau format pengetikan gitu ya. Jadi bukan mengenai materi atau teks yang ada pada ketikan gitu ya. Jadi isi teksnya tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Oke ya, termasuk dari sisi kebahasaan, aturan EYD dan sebagainya. Kita tidak ke sana fokusnya ya. Jadi nanti itu memang akan saya skip. Jadi sekali lagi fokus video ini adalah pada cara-cara atau pengaturan atau format pengetikan gitu ya, cara membuat inden, cara membuat tabel dan sebagainya. Oke ya, baik, kita langsung saja ke video untuk bab 4 KTI. Oke, ini sudah saya siapkan file kosongan atau file barunya, dan seperti biasa juga pasti akan saya mulai dengan pengaturan awalnya. Kayak pengaturan awal, mengecek ukuran kertas, margin dan sebagainya. Oke, kita akan menu layout. Kemudian di sini size-nya dipastikan A4, orientation portrait, kemudian margin ya, marginnya di sini kita buat 4433 dalam sentimeter. 4 cm, 3 cm, 4 cm, 3 cm. Oke ya. Top sama left 4, bottom sama right 3. Gutter dibiarkan 0, tidak perlu diutak-atik. Oke, ini saya oke. Kemudian spasi before after juga silakan dipastikan 0 semua. Ya, kalau belum 0 silakan diketik 0. Ya, silakan jadikan 0. Kemudian kembali ke menu home, kita pastikan fontnya Times New Roman 12. Oke, justify 1,5, line spacing 1,5. Oke ya, baik. Ya ini walaupun nanti untuk bagian judul pasti center ya, maka ini saya buat justify dulu, kebiasaan soalnya. Oke, pengaturan awal sudah siap. Semuanya untuk ini pengaturan awal, margin dan sebagainya sudah siap. Maka sekarang kita akan mulai untuk mengetik. Dan seperti biasa juga sudah saya siapkan naskahnya di sini. Nanti tinggal saya copy paste untuk lumayan banyak. Berarti di sini tidak saya ketik manual ya, jelas tidak akan saya ketik manual untuk menyingkat waktu. Maka akan saya copy paste ya, tapi copy paste asumsinya ya, sekali lagi asumsinya itu saya mengetik gitu ya, jadi untuk menyingkat waktu. Dan satu lagi disclaimer yang kedua, isi materi yang ada di bab 4 ini tidak nyambung ya, sengaja memang tidak nyambung dengan yang ada di bab 3 maupun di bab 2. Bahkan nanti sepertinya dari kelima bab yang akan saya buat di video ini, masing-masing babnya tidak akan nyambung satu sama lain. Ya, untuk menegaskan bahwa fokus kita bukan pada isi materinya. Ya, jadi memang sengaja saya pilihkan beberapa sesuai kebutuhan. Jadi kayak misalnya di bab 4 ini nanti akan saya contohkan bagaimana kalau mau membuat tabel hasil penelitian, tabelnya cukup panjang sehingga nanti tabelnya itu ada di halaman 1 dan halaman 2, ada di 2 halaman. Dari 2 halaman, lalu kita akan membuat bagaimana header tabelnya bisa muncul otomatis di halaman yang berikutnya. Tidak kita ketik manual tapi otomatis gitu. Jadi memang saya pilihkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah saya siapkan. Jadi sekali lagi bukan pada materinya, bukan pada teksnya, bukan pada EYD-nya dan sebagainya. Oke ya, bukan aturan kebahasaan juga. Oke, dan materi yang ada di tiap bab itu juga tidak nyambung, sengaja dibuat tidak nyambung gitu ya. Baik, kita mulai saja. Bab 4 ini saya tengahkan ya, center, hati-hati, bukan ke tengah, bukan karena digeser pakai inden, bukan juga karena di tab atau di spasi, jelas bukan, tapi cukup menggunakan center ini. Oke, di sini bab 4, kemudian pembahasan. Oke, enter, saya beri jarak di sini, kemudian saya justify lagi, ini kita bold. Oke, lalu kita masuk ke
Oh, ada alinea dulu, ini saya tarik ya. Nah, first line indent, jangan lupa setiap kali membuat paragraf first line indent itu dari sini sampai sini. Oke, ini ceritanya saya ketik ya, ini ceritanya saya ketik. Oke, kemudian masuk ke subbab pertama 4.1, ini saya pinggirkan lagi ya kan, semuanya mepet sebelah kiri. 4.1 saya pakai ini. Kalau di tempat kalian belum, ini mungkin belum ada ya kalau belum pernah membuat, jadi silakan ke define new number format. Kemudian, nah ini seperti pembahasan kita di video yang membahas mengenai numbering gitu ya. 4 titik, nah gini, yang abu-abu dibiarkan di sebelah kanan, previewnya seperti ini. Yang abu-abu ini akan menyebabkan dia otomatis berurutan. Oke, ini saya oke, dia kegeser ke kanan, maka ini kita geser lagi ke kiri. Ya, seperti itu. Baik, yang pertama ini adalah hasil penelitian. Enter, nanti di sini ada lagi, saya biarkan dulu, maka saya buat di sini. Oke, dan sama di sini alinea, maka first line indent. Oke ya, ini saya bold, ini juga saya bold. Hasil penelitian itu ini. Oke, ini saya paste lagi. Mengingatkan ya, ini kenapa saya pilih ini untuk memastikan formatnya ngikut format yang ada di Word ini. Jadi supaya mencegah jaga-jaga formatnya tidak ngikut yang ada dari file asal gitu ya. Oke, ini tabel 4. Oh ya, kemudian untuk penomoran tabel, ini versi yang kita pakai di video ini ya. Nanti kalau mungkin teman-teman punya ketentuan lain yang memang sudah menjadi kesepakatan di tempat teman-teman berada, ya sudah silakan gunakan ketentuan itu. Ya di sini ketentuannya untuk tabel di sini bukan tabel, tidak lagi menggunakan 2 digit seperti ini, tapi langsung angka, dan ini lanjutan. Jadi kalau saya buka terakhir tabel itu ada di bab 3 kemarin. Nah, ini ada di bab 3 kita yang di video sebelumnya. Nah, ini tabel 1. Maka tabel saya baru ada satu tabel ini, sehingga tabel berikutnya adalah tabel 2. Ya, ini saya close lagi. Maka di sini adalah tabel 2. Oke ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini sudah saya enter, Sekarang ini mepet ke kiri lagi. Oke ya, mepet ke kiri lagi, kemudian kita beri judul tabel 2. Oke ya, tabel 2, judul tabelnya adalah ini. Nah, ini sedikit berbeda. Ini mouse-nya beda, saya tidak pakai ini. Tapi sekali lagi ya, silakan sesuaikan di tempat teman-teman berada. Kalau memang sudah ada ketentuan tersendiri, silakan gunakan itu. Ya, sekali lagi kita lebih fokus ke format, cara-cara pengaturannya gitu ya. Oke, tabel 2 isi judul tabelnya adalah ini. Ini saya bold. Kemudian ini cetak miring. Nah, gitu. Oke, mungkin ini mungkin kapital ya. Ya, kalau salah mohon maaf. Silakan diperbaiki. Baik, oke. Sekarang di sini isi tabelnya adalah tabel hasil angket. Oke ya, hasil angket. Maka ini sudah saya siapkan di Excel. Nah, ini dia. Oke, jadi ini ada nomor pertanyaan. Ya, nomor pertanyaan ada 1 sampai 41 pertanyaan. Kemudian ini adalah yang menjawab setuju. Ini yang menjawab ini yang menjawab sangat setuju, ini menjawab setuju, ini menjawab tidak setuju, menjawab sangat tidak setuju. Ini totalnya. Oke, ini sudah merupakan contoh hasilnya ya, ini hanya contoh saja. Pertanyaan nomor 1 yang menjawab sangat setuju 9 orang, yang menjawab setuju 25 orang, tidak setuju sekian. Oh, ini akan saya rumus saja, ini saya hapus dulu ya. Nanti sambil sedikit-sedikit kita nyenggol rumus sedikit. Oke, jumlah persentase. Nah, kita kan hitung ya, bisa pakai sum atau hanya tinggal di plus biasa, sama saja, saya pakai sum. Sum ini tinggal saya tahan kontrol ya. Kontrol saya tahan, kemudian saya klik ini, udah saya enter, ketemu 45. Ya, jadi ada 45 responden. Nah, ceritanya seperti itu.
Oke, terus kemudian kita hitung persentase ya, ada 45 responden, maka di sini sama dengan tinggal ini dibagi jumlahnya. Oke ya, kita kan hitung persentase, maka jumlah yang menjawab sangat setuju berapa dibagi total keseluruhan responden, nanti dikali 100 atau dalam persentase gitu ya. Maka ini saya buat begini saja. Kemudian ini saya tinggal double klik, langsung rumusnya ke copy ke bawah. Nggak apa-apa, kita biarkan dulu. Kemudian sama ini juga saya buat sama dengan ini dibagi ini gitu ya. Kalau mau langsung tinggal copy paste, sedikit advance ya. Oke, ini saya hapus juga. Ya, kita sedikit nyenggol bagian Excel di sini. Sama dengan ini ya, responden yang menjawab sangat setuju dibagi ini masih sama, cuman karena nanti pembaginya selalu ada di kolom yang sama, pembagi selalu ada di kolom ini, maka ini saya tekan F4 supaya muncul tanda dolar. Nah, dolarnya untuk mengunci ya, tapi kita tidak bahas terlalu jauh ya. Pokoknya dolar digunakan untuk mengunci kolom. Mengunci kolom itu adalah, nah ini. Barusan ini saya tekan F4 lagi ya, F4 sampai dolarnya mengunci kolom. Ini dolar mengunci kolom seperti ini. Oke, sudah, saya enter. Ini saya copy ke bawah, tinggal double klik, udah ini tinggal saya copy paste ya. Kalau kita double klik, nah ini dibagi ini gitu ya, kolomnya kekunci. Ini dibagi ini, kemudian juga ini dibagi ini. Oke, nah ini saya double klik, double klik kemudian ini tinggal dijumlah lagi, bisa menggunakan sum ini ini kontrol saya tahan, ini ya, maka totalnya harus 100%. Oke, maka yang sebelah sini ini saya blok nih ya, yang persentase tadi saya blok, kemudian saya pilih yang percentage. Nah gitu. Kemudian kita kalau pengen bulatkan, yaudah tinggal kita bulatkan aja ini ya, supaya nah tidak ada koma-komanya. Ini juga saya pilih percentage, kemudian nah seperti itu. Ini juga saya blok, kemudian jadikan percentage. Oke, ini juga percentage, kemudian ini saya salah, kebabas. Terus yang terakhir ini kok general lagi, percentage, kemudian nah. Oke, mungkin ini saya sedikit rapikan, ini saya tengahkan secara vertikal, ini saya tengahkan secara horizontal. Oke, terus ini tinggal kita merge ya, karena ini ya, kita merge to ini, kemudian ini juga merge, ini juga saya merge. Harusnya tadi ada di awal ya, nggak apa dah, sama aja. Ini kemudian ini. Oke, kemudian mungkin kita bisa beri border, saya blok sini, kemudian barusan ngebloknya saya tahan shift ya, ini shift saya tahan, kemudian saya nah gitu. Oke, ini mungkin saya nggak usah. Oke, ini supaya bisa menghemat kolom, menghemat lebar selnya, ini saya perkecil segini, terus ini saya wrap. Nah ini ya, wrap text. Nah seperti itu. Oke, terus juga bisa saya perkecil kolomnya. Malah lebar. Nah, gini maksudnya. Oke, ya. Mungkin ini juga sampai sini aja. Oke lah. Ya, kurang lebih segini dah ya. Oke, nah ini nggak masalah. Ini teknis ya. Oke, tabel sudah jadi. Jadi barusan sudah saya siapkan tabel mentahnya. Sedikit kita menyenggol rumus ya, mumpung di sini saya gunakan Excel. Jadi konsep yang saya gunakan karena kita di sini mau mengolah data ya, ini ceritanya tabel hasil penelitian, maka kan memang lebih mudah menggunakan Excel. Ya, waktu kita bahas tabel di video yang lalu juga seperti saya sampaikan, untuk pengolahan data akan lebih mudah kalau menggunakan Excel, karena tadi itu ada langsung bisa kita hitung ya kan, menggunakan rumus, kemudian kita hitung persentasenya gitu ya. Walaupun langsung dari Word bisa, tapi ya hitung manual pakai kalkulator, hitung berapa lalu ketik, kalkulator hitung berapa ketik.
gitu ya, lama sekali dan merepotkan. Oke, maka dengan menggunakan Excel akan jauh lebih mudah. Oke ya, baik, di sini tabel sudah siap, tinggal kita blok semua. Ya, ini kalau saya blok manual seperti ini. Oke, kalau tadi lupa atau apa masih bingung cara-caranya, bisa di tarik lagi di scroll barnya ya, tinggal diulang-ulang lagi videonya. Oke, ini tinggal saya copy ya, saya copy, kemudian saya paste ke sini, langsung saya paste. Nah, gitu ya. Kok lebih? Nggak masalah, nanti bisa kita atur. Oke ya. Fontnya juga belum sesuai. Coba kita akan coba lihat bedanya. Saya undo, saya pilih paste yang ini. Nah, ini tadi ya hanya teks saja, jadi tabelnya tidak ikut. Ini berupa gambar. Ya kalau gini ya nggak bisa diedit, ya dia berupa gambar gitu ya. Oke, saya undo lagi. Kalau saya paste yang lain, ini menggunakan format destination, use destination style. Jadi ini yang paling aman gitu ya. Bordernya ikut, fontnya menyesuaikan, dan lebarnya pun dia menyesuaikan, karena margin sudah kita siapkan segini lebar ketikan. Maka kalau kita pakai ini use destination style, belepotan akan lebih mempermudah. Oke ya. Oke, ini menggunakan source formatting, menggunakan format source-nya, menggunakan format Excel, maka berlebih kayak gitu. Oke ya, ini ada linknya. Oke, kita menggunakan yang ini, use destination style. Oke. Nah ini tadi yang saya katakan, tabelnya sampai ke halaman berikutnya gitu. Nanti ini akan kita pakai untuk pembahasan atau pembahasan videonya. Baik, kita akan atur dulu dari header atau dari judul kolom ya, judul kolomnya. Baik, di Word di sini ada pengaturannya di layout ya, layout. Kemudian kalau kepingin benar-benar tengah secara horizontal maupun vertikal, tinggal kita klik yang sini. Oke, nah tinggal kita atur saja. Bisa kita akalin, yaitu misalnya fontnya kita perkecil gitu ya, fontnya kita perkecil supaya cukup. Misalnya ini saya jadikan 10 dulu misalnya. Oke, di sini masih ada yang tidak cukup, maka di sini nanti bisa kita akali juga margin ya, margin. Jadi masing-masing sel ini dia punya margin sendiri-sendiri. Kalau kita amati, nah ini ada jarak ya, dari garis ke teks. Ini juga dari garis ke teks ada jarak, dia ada margin, makanya bisa kita blok. Kemudian di table layout ya, menu layout, nah ini ada sel margin. Di sini bisa kita, nah ini ya, left sama right-nya kita nolkan saja. Kita nolkan saja. Kemudian saya oke. Nah, gitu ya. Kemudian ini kita tengahkan isinya. Isinya kita tengahkan dulu supaya rapi. Oke, lalu kita balik ke isi di sini. Sebentar. Oke, nah mungkin ini masih bisa kita kecilkan lagi ya fontnya. Ini ukuran 10, mungkin saya jadikan coba 9,5. Nah, gitu ya. Terus yang nomor pertanyaannya juga bisa kita coba geser. Oke, coba ini kita geser dikit. Oke, geser. Ya, kita geser seperti ini. Oops. Oke, ini juga. Yang sebelah sini ikut lagi. Nah, oke ya, mepet sekali. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke ya, ini judulnya sudah kita modif tadi. Fontnya kita perkecil, kemudian margin selnya juga kita nolkan, jadi supaya benar-benar mepet, supaya cukup gitu ya. Oke, dan ini isinya. Oke, isinya masih sama persis seperti yang ada di Excel tadi. Oke, masih aman. Nah, kemudian sekarang tadi tujuan utama kita. Nah, bagaimana kalau kita kepingin supaya
ini judul kolom ini itu mengulang otomatis di halaman berikutnya ini. Ini kan tidak ada judul kolomnya. Jadi kalau ini mau dibaca datanya agak susah. 7 ini siapa, 16% ini siapa, 10 ini siapa dan seterusnya. Ya, maka caranya adalah ini mungkin bisa kita blok seperti ini. Kemudian nah ini masih di menu layout. Kemudian di sini ada repeat header rows ya, repeat header rows. Makanya kalau saya klik, nah kita akan coba langsung scroll ke bawah. Nah, langsung muncul dia dan nggak bisa diklik ya, nggak bisa diklik. Jadi ini kalau tabelnya saya blok, nah ini ya kalau saya blok tabel pakai ini, header yang atas keblok ya karena memang originalnya ada di sini gitu ya. Tapi yang sini nggak kena blok ya, menandakan bahwa ini hanya repeat ya, apa namanya tidak bisa diedit. Jadi kalau kita di sini ingin ngedit ya udah cukup ngedit yang bagian sini. Misalnya ini asal ya setuju 1 2 3 ya, hanya contoh saja. Nah kan langsung berubah. Oke ya, itu repeat header row. Oke itu ya, jadi di sini repeat header row untuk mengulang header atau judul kolom yang ada di tabel atas ini supaya muncul juga di halaman berikutnya pada saat tabelnya lebih dari satu halaman. Oke ya, seperti itu. Ini yang menjadi topik utama kita mengenai tabel. Lalu kita lanjut ke berikutnya. Di sini 4.2. Oke, di sini ini format masih aman ya, format masih aman semua. Margin pastilah. Oke, ini saya enter lagi. Oh, ini sudah ada tadi ya 4.2. Dan memang kita taruh sini ya karena di sini kan sudah nanggung nih. Nah, sudah di bawah. Jadi tidak boleh 42-nya nyempil sendiri di sini, nggak boleh gitu ya, sendirian. Jadi harus kalian di enter ke bawah. Oke, di sini adalah pembahasan. Oke ya, 4 kayaknya 43 tidak ada, tapi nggak apa, kita buat jaga-jaga saja. Bold saya matikan, ini saya tarik ke first line. Oke ya, seperti biasa. Oke, lanjut di sini berdasarkan bla 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 bla. Oke, ini saya paste. Oke. Kemudian masuk ke numbering yang 3 digit. Oke ya, saya ke sini define new number format 4.2 titik ya, ini kok 3 nggak apa-apa, nanti biasanya dia otomatis berubah sendiri. Ini ya, yang urut yang abu-abu ada di sebelah kanan, ini saya oke. Nah, berubah sendiri. Oke, ini saya tarik first line-nya. Ingat ya, numbering menggunakan konsep hanging indent. Nah, seperti ini. Oke, 421. Nah, ini sudah ada. Sekali lagi EYD ini saya abaikan ya memang. Jadi kita fokusnya bukan pada ke tata bahasaan. Ini saya biarkan nanti supaya mudah untuk melanjutkan numberingnya. Ini saya tarik untuk paragraf. Oke. Ini sampai sebagai berikut. Nah, ini. Oke ya, ini saya ketik ceritanya, saya ketik bla 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 bla. Oke, saya enter. Di sini ada sub lagi. Nah, tapi berupa ABC sekarang karena sudah 3 digit ya. 2 digit, 3 digit. Nah, di sini di konsep yang kita pakai di video ini tidak ada 4.2.1.1 nggak ada. Tapi setelah 4.2.1 atau setelah 3 digit menu sub berikutnya adalah ABC. Ya, kita pakai konsep yang seperti itu. Sekali lagi kalau mungkin di tempat teman-teman berbeda, silakan disesuaikan. Prinsipnya kalau ingin membuat penomoran yang baru yang mungkin dalam tanda kutip sedikit berbeda, bisa selalu menggunakan define new number format. Ya, ditulis di sini gitu ya. Oke. Oke, ini saya pinggirkan lagi, kemudian ABC saya pakai yang di sini sudah ada. Nah, ini ya ABC. Sama di sini saya pinggirkan lagi. Nah, oke, yang A adalah activity atau aktivitas. Ya, ini jelas kalau saya biarin ini pasti salah ya karena ini kata asing maka harus italic, tapi sekali lagi kita abaikan. Ini saya tulis dulu untuk semuanya supaya nanti lebih mudah. Yang B adalah ini. Yang C adalah ini, kemudian yang D adalah ini. Sekali lagi ini anggapannya saya ketik ya untuk menghemat waktu saja. Lalu yang E ini. Lalu bagaimana kalau misalnya ini baru membuat kan, jadi kan ceritanya saya sudah punya naskahnya nih, jadi sudah tahu isi-isinya. Bagaimana kalau baru membuat? Ya baru membuat ya kayak tadi. Jadi misalnya nih, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah kayak gini kan,
saya enter, saya biarkan aja ini. Kalau misalnya kita nggak tahu ya ini B-nya apa ya, kita belum tahu, kita biarkan ini, biarkan aja. Lalu ke sini, nah ketik silakan apa. Ini kalau memang sudah ada isinya, nah silakan. Gitu ya. Jadi ini selalu dibiarkan gini. Jadi nanti tinggal lanjut gitu ya. Oke, itu tipsnya saja. Saya undo lagi. Oke, lanjut ke sini. E, kemudian F, kemudian yang G, kemudian oke, habis. Oke ya. Oke, maka di sini ada paragrafnya. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kalau di sini sudah ada A, B, C yang kayak gini. Ini tidak saya enter, ini saya backspace, saya hapus saja. Nah, sehingga sekarang tidak lagi dari pinggir kiri, tapi dari lurusnya ini. Ya, sekali lagi ini konsep yang saya pakai di video ini. Kalau kalian di sana punya ketentuan yang berbeda, silakan disesuaikan. Intinya tetap sama, dasarnya adalah pengaturan indentasi. Silakan kalau memang ini mau digeser-geser, nah silakan digeser. Gitu ya. Oke, ini yang saya pakai konsepnya yang seperti ini. Oke, ini paragraf alinea, maka ini saya tarik ke kanan, ya first line indent. Kemudian isi paragrafnya. Dari sini sampai sini. Saya paste, saya ketik ya, ini saya ketik. Lalu berikutnya yang B, nah ini sama, saya backspace saja, saya hapus. Kemudian first line, masuk ke paragraf yang B. Oke, di sini ada beberapa paragraf yang B, ada cukup banyak, maka di sini saya langsung copy aja semua. Oke, pasti dia kan karena sudah saya first line, maka harusnya tiap paragrafnya akan ikut. Nah, ya ini ya, sudah otomatis ikut. Ya, itulah enaknya kalau kita pakai first line. Jadi tidak perlu tab manual nggak perlu. Oke, ini isi paragrafnya dan juga sudah justify karena dari awal sudah kita justify sehingga kita nggak perlu repot-repot membuat justify. Oke, ini sama ya, hanya judul nggak boleh, kita enter lagi. Nah, supaya ke sini yang bagian C berikutnya. Oke, sama, tinggal saya copy paste saja di sini. Oke ya, tapi aslinya di sini kita ngetik ya. Oke, kemudian yang D. Dari sini sampai sini. Oke, ini kalau ini nggak masalah. Oh sebentar, lupa belum di first line indent guys. Nah, oke ya, ini nggak apa-apa karena masih ada isinya, gitu ya, masih ada isinya. Jadi judulnya tidak sendirian gitu ya. Oke, kemudian yang E. Line. Oke, dari sini sampai sini. Oke, nah ini ya, first line sudah ngikut. Yang F, nggak kena. F. Sekali lagi ini IYD saya abaikan, memang fokus kita bukan pada IYD, bukan pada tata kebahasaan, tapi lebih ke format pengaturan pada Microsoft Word-nya. Nah ini nggak boleh, jadi makanya ini kita enter aja. Oke, saya enter. Kemudian yang terakhir G, ini saya tarik ke dalam dulu, kemudian oke, saya berjarak. Nah, oke ya, kemudian masuk ke 4.2.2. Oke, nah ini. Oke, ini saya paste, saya enter. Oke, saya biarkan dulu, siapa tahu nanti ada, kalau nggak ada tinggal saya hapus saja. Ini saya enter lagi supaya dari pinggir. Kemudian saya tarik ke kanan untuk paragraf. Nah ini ya paragrafnya, kita ketik. Nah seperti ini, masih justify ya, masih aman, sudah kita atur dari awal. Kemudian ini menuju sub lagi, sub numbering lagi, ABC lagi. Oke ya, maka di sini saya pakai lagi ABC. Nah kalau seperti ini kan dia nyambung nih, nyambung yang atas ya kan. Nah maka caranya bisa kita klik kanan, kemudian restart. Nah ini restart at A, restart dari A lagi. Oke, kemudian saya geser ke kiri. Oke, yang atas masih aman ya, tidak akan berubah. Oke, di sini A masih sama, di sini ada isinya.
Oke, saya langsung nyambung ya ke berikutnya. Atau kalau memang ini kalian belum punya konten isinya, silakan diabaikan, kemudian langsung nyambung di sini. Ya, langsung isi paragrafnya. Oke ya. Kalau ini sudah ada, tinggal saya copy paste saja. Oke, kemudian ya ini dia karena ngikut pola yang ada di sini, maka dia beri jarak segitu juga. Kemudian yang C ini, kemudian yang D ini, yang E ini, F, G, lepas. Terakhir kayaknya. Oh ya, oke. Sekarang isi paragraf yang bagian A. 422 yang A. Nah, ini. Oke, ini. Kemudian yang bagian B. Ya, paragraf. Ini saya seperti itu. Pokoknya kalian memahami tentang indentasi aman pasti itu ya. Sangat mudah untuk mengubah-ubahnya. Ini bagian C. Kalau lupa tentang indentasi konsep-konsepnya, silakan di video ada konsep. Jadi video ada dua bagian ya, video konsep dan video contoh. Konsep ya pembahasan istilahnya konsep-konsepnya, caranya secara umum. Contoh tuh ya implementasi ke dokumen yang kita buat seperti ini. Oke, ini bagian C sudah, sekarang bagian D. Oke, ini lupa lagi. First line indent. Oke. Kemudian bagian E ini saya yang ini. Oke ya, aman. Sekali lagi EYD saya abaikan. Kemudian yang F, EYD dan aturan kebahasaan ya, ini saya abaikan memang. Fokusnya bukan pada konten materi atau teksnya, tapi ke teknik atau format atau pengaturannya. Oke, ini F sudah, kemudian yang G, last one. Oke, selesai untuk yang bagian ini. Sekarang yang 423. 423. Oke, saya biarkan dulu kalau nanti misalnya ada ini ya, hanging indent. Jadi sekali lagi mengingatkan, numbering menggunakan konsep hanging indent. Baris pertama mulai dari pinggir, baris kedua dan seterusnya masuk ke kanan, lebih ke kanan gitu ya. Oke. Oh ya benar. Ini saya enter lagi. Paragraf ya, saya tarik first line-nya. Oke, first line indent yang ini, hanging indent tuh yang ini. First line indent itu untuk mengatur posisi baris pertama tiap paragraf. Hanging indent mengatur posisi dari baris kedua dan seterusnya untuk tiap paragraf gitu ya. Penjelasan lebih lengkap ada di video yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini 423. Ada di tabel berikut. Sekarang masuk ke tabel berikutnya. Ada tadi tabel 2, sekarang tabel 3. Oke ya, tabel 3. Kan dari ini tabel 2 kan? Nah, tabel 2. Nah, sekarang tabel 3. Tabel 3 di bawahnya ini adalah nama tabelnya. Oke ya, sekali lagi pengaturan tabel di sini saya gunakan konsep yang ini, cara yang ini. Kalau di tempat kalian berbeda, silakan sesuaikan saja. Oke, kemudian ini isi tabelnya. Isi tabel juga sudah saya siapkan di Excel, teman. Ini untuk supaya beda ya, akan saya buat tabel langsung di Microsoft Word. Ya, karena kebetulan ini tabelnya hanya berupa kata-kata, hanya berupa teks. Oke, di sini ada 1, 2, 3 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris ini. Ada 6 baris.
Maka saya langsung buat insert ya, salah, insert, kemudian tabel. Lah, ada 3 kolom 6 baris. Nah gini ya. Oke, maka ini saya klik. Kalau jumlah kolomnya tidak mencukupi yang ada di sini, lewat sini bisa insert tabel. Nah kolomnya berapa, row-nya berapa juga bisa, sama saja. Oke ya, kolomnya 3 tadi, row-nya barisnya ada 6. Saya oke. Oke, terus kemudian di sini pembeda. Di sini adalah introvert, di sini extrovert. Oke, di sini tinggal saya copy saja. Oh, ini bisa sih. Ini kita ketik manual satu persatu ya ceritanya ya. Tapi kalau mau langsung saya buat ini, coba bisa nggak? Harusnya bisa sih. Ini kemudian di sini paste. Nah bisa. Oh, tapi formatnya masih, bentar, formatnya merge table, insert new row, override. Oh, saya keep text only, oke, nggak apa-apa. Coba paste special Microsoft Excel, unformatted text. Oke. Oh, masih nggak, dia masih ngikut font yang default. Oke, nggak apa. Ini saya tinggal gini aja. Nah, tinggal di select all di tabelnya. Kemudian ini adalah Times New Roman 12. Kemudian di sini kita buat 1,5. Sudah betul. Oke. Di sini oke, sebentar. Ini terlalu jauh ya, maka di sini tidak saya justify. Saya buat rata kiri saja. Nah, tapi judulnya di sini ke tengah. Oke ya, kita buat seperti ini. Oke, tinggal ya, karena ya ini tinggal saya copy paste. Cuman kalau kalian kan pasti di sini ngetik sendiri, ngetik manual gitu ya. Oke, nah misal kalian diminta menggunakan cara atau konsep yang ada di bab 3, kemarin sudah kita bahas juga. Di sini kebetulan tabel yang saya pakai di bab di bab 3 ini. Nah ini ya, garis vertikalnya tidak ada, hanya ada garis horizontalnya, itu pun yang ada di header, dan ada di bagian bawah sendiri. Oke, maka kalau mau dibuat seperti itu, misal nih memang harus dibuat seperti itu, maka yaudah ini tinggal di blok ini tabelnya, tinggal di blok, kemudian ke table design. Nah ke sini ya. Artinya kan yang ingin kita hapus itu adalah yang pasti garis vertikal, sebelah kiri, sebelah kanan, sama di tengah-tengah. Maka kita klik ke bordernya, table design, kemudian di blok dulu ya, di blok dulu tabelnya, kemudian ke table design, kemudian di border ini left border kita nonaktifkan, right border kita nonaktifkan, dan yang inside vertical border juga kita nonaktifkan. Nah, oke, seperti ini. Hanya ada yang garis horizontal saja. Gitu. Lalu misalnya nih juga sama mau dibuat hanya ada di header dan bagian bawah sendiri, maka ya udah tinggal ini kita blok lagi dari sini sampai sini. Nah, headernya nggak perlu ikut di blok, cukup isinya saja. Contoh ya, sekali ini contoh, silakan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang di tempat teman-teman. Table design, kemudian sama ke border. Sekarang yang inside horizontal. Nah ini inside horizontal. Nah udah hilang ya. Jadi cara membuatnya seperti itu. Oke, nanti silakan sesuaikan apakah memang harus seperti ini ataukah masih boleh lengkap border-bordernya, silakan ya. Tapi intinya kalau ingin menghilangkan satu atau dua border atau beberapa border, caranya seperti ini ya, seperti itu tadi. Sama juga yang tabel kita yang awal tadi. Nah yang ini juga sama, silakan. Kalau ini mau dibuat seperti itu juga, maka table design, border yang left saya hilangkan, right saya hilangkan, vertical inside juga saya hilangkan gitu ya. Cuman memang ya agak susah membacanya gitu ya. Maka nanti silakan dikonsultasikan ke guru pembimbing masing-masing. Oke ya, ada juga mungkin dari isi tabelnya. Oke, ini kalau misalnya saya blok, kemudian inside horizontal. Nah begini ya, jadinya kan seperti ini. Kalau tadi tuh ya mengikuti yang tadi saya katakan, contoh kayak gini gitu. Cara membuatnya gitu, silakan sesuaikan. Sudah saya berikan caranya, silakan bisa disesuaikan masing-masing.
Oke ya, seperti itu. Sekarang lanjut ke tabel 3 sudah, kemudian ada penjelasannya. Oke, masuk ke alinea. Oke, saya beri jarak saja di sini. Ini satu tutup aja ya, sudah nggak dipakai. Tabel di atas menunjukkan bla 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 bla. Oke, sampai sini terakhir sudah. Nah, oke, seperti ini. 424 tidak ada, 43 juga tidak ada. Oke, ini saya hapus. Oke, selesai sudah untuk bab 4 kita. Total ada 17 halaman. Oke ya. Baik, jadi sekali lagi intinya tadi ya yang awal, mungkin kalau kita recap dikit, pengaturan jangan lupa, pengaturan dasarnya margin, before after pasti 0, dipastikan 0, kemudian size 4, kemudian times Roman 12, justify secara umum ya, justify, kemudian line spacing 1,5. Oke, pengaturan tengah, justify, first line jangan lupa, first line indent untuk tiap paragraf, kemudian numbering tadi menggunakan define new number format. Nah, silakan sesuaikan sesuai kebutuhan yang ada di sini. Prinsipnya yang abu-abu jangan dikutak-atik, jangan dihapus, biarkan dia ada di sebelah kanan sehingga nanti akan jadi seperti ini sesuai previewnya. Oke, kemudian tabel tadi di sini yang tabel pertama contoh kalau saya copy paste dari Excel gitu ya. Karena pengolahan data, kalau data lebih mudah lewat Excel, bisa dirumus, kemudian kalau sudah ini bisa di merge dan sebagainya. Tadi silakan dilihat kembali kalau lupa. Kemudian tinggal di copy. Nah, waktu paste itu paste-nya tadi ya, misalnya ini saya copy sebagian aja, hanya untuk menunjukkan aja. Waktu paste silakan pilih yang ini, use destination style. Nah, itu use destination style. Jadi tetap menggunakan style atau formatnya Microsoft Word yang sudah kita siapkan. Jadi nanti nggak perlu repot mengubah format lagi gitu ya. Oke, kemudian tadi kalau ingin atau diminta untuk mengubah bordernya, garis-garisnya, tinggal di blok aja tabelnya, kemudian di table design, klik bagian border, udah tinggal diaktifkan atau dinonaktifkan bagian-bagian yang bersesuaian atau yang ingin diubah, entah dihilangkan bordernya dan sebagainya. Oke, terus tadi juga di sini masing-masing sel dia punya margin, nah, ada di table layout nih ya, sel margin. Nah, ini silakan bisa disesuaikan kalau memang butuh supaya cukup itu. Terus juga font, ini tadi saya perkecil ya, kebetulan kalau dilihat kok kecil karena memang saya perkecil gitu ya supaya cukup. Oke, saya kira itu paragraf yang lain. Oh, ini ya repeat header row. Nah, ini ya tadi repeat header row ada di layout, repeat header row supaya header yang ada di sini berulang muncul lagi di sini secara otomatis tidak kita ketik manual. Jadi kalau ada perubahan header tulisannya misalnya, tinggal kita ubah saja yang ada di sini, yang ada di atas sendiri ya, yang bawah pasti akan ikut menyesuaikan, ikut berubah juga. Oke, yang lain masih sama, ini subbab, ada subbab lagi dan seterusnya. Di sini silakan sesuaikan, gunakan aturan yang memang dipakai di tempat kalian. Oke, dan seterusnya. Tabel yang bawah juga sama di sini. Cuma di sini tadi saya buat secara langsung ya di Microsoft Word, tidak lewat Excel. Jadi untuk variasi aja. Nah, ini saya tadi buat langsung di Word insert, kemudian table di sini. Tinggal bisa pakai ini, bisa pakai insert table sama saja. Tinggal tentukan ada berapa kolom, berapa baris. Kemudian tinggal diketik isinya. Dan sama juga tadi normalnya garisnya lengkap ya, bordernya lengkap. Kalau kemudian ini dihilangkan lewat klik dulu tabelnya, kemudian ada di table design, kemudian bordernya tinggal diatur. Oke, itu selesai ya. Dan sekali lagi, konten yang ada di bab 3 ini tidak nyambung dengan yang ada di bab 4 yang ada di bab 4 ini tidak nyambung dengan ada di bab 2, ada di bab 1, dan mungkin tadi yang ada di bab 5 gitu ya. Jadi memang fokus kita bukan pada konten isi teksnya, bukan pada kebahasaan, bukan pada EYD. Itu di luar ranah saya, silakan konsultasikan ke guru bahasa Indonesia atau guru pendamping masing-masing. Fokus kita adalah tadi dari awal video ya, memang di playlist ini pengaturan dalam Microsoft Word, penggunaan indentasi, membuat tabel, ada tabulasi gitu ya, justify, before after, yang namanya before after, margin dan sebagainya, numbering gitu ya.
Ya, oh ya, ini kita save dulu ya, kita save dulu. Akan saya copy aja pakai alamat ini. Jadi bab 4 ya. Oke, dan yang kedua juga ini belum ada halamannya, belum ada page numbernya. Di nanti video-video yang berikutnya akan ada pembahasan khusus untuk membuat page number. Jadi ini kita fokus ke isi pengaturan atau implementasi ya, implementasi berbagai pengaturan ke dalam contoh bab 4. Gitu ya. Yang pasti ada indentasi, ada numbering, ada pembuatan tabel gitu ya ini tadi. Gitu ya. Kalau di bab 4 kalian ada gambar bagaimana? Silakan lihat video yang pembahasan bab 2. Di bab 2 ini saya pilihkan yang memang ada gambar-gambarnya. Nah, ini ya. Ini. Gitu ya. Silakan dilihat lagi video ini mengenai contoh ya, contoh bab 2 atau mungkin kalau pengen konsep video konsep yang mengenai gambar gitu ya, memasukkan gambar. Oke. Saya kira itu untuk contoh implementasi pembuatan bab 4 karya tulis ilmiah. Silakan disesuaikan, semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada perbedaan ya sekali lagi silakan disesuaikan sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang ada di tempat teman-teman. Oke ya. Oke, sekali lagi semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.